Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rosiana Muslimah, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan review mengenai buku yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional. Buku Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional ini ditulis oleh Dr. Bayu Setohajo Wahono SHLLM yang diterbitkan oleh PT Citra Adya Bakti, yang mana buku ini berisi sekitar kurang lebih 308 halaman, dan juga saya memiliki buku ini pada edisi kelima, yakni sekitar tahun 2013. Di dalam buku ini ada 11 bab yang mana nantinya saya akan mengulas materi setiap babnya itu secara singkat. Langsung saja pada pembahasan pertama, yakni di bab 1 ada mengenai pengertian pola berpikir yuridik dan masalah-masalah pokok hukum perdata internasional. Seperti yang telah kita ketahui bahwa di masa globalisasi dan internasionalisasi saat ini, perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya menyebabkan pergaulan internasional menjadi tak terbatas. Akibatnya, batas-batas teritorial negara nasional menjadi hampir tidak lagi ada penghalang mengenai beragam aktivitas manusia yang biasanya dapat menyebabkan sengketa perdata. Sehingga adanya pergaulan internasional yang tidak terbatas ini menyebabkan bertemunya sistem hukum negara-negara di dunia yang mempunyai ciri khas yang berbeda-beda. Misalnya saja adanya kegiatan perdagangan internasional yang saat ini semakin pesat dan semakin bebas. Lalu adanya negara-negara bilateral, regional maupun global yang cenderung melakukan kerjasama secara internasional demi kepentingan dari negara yang bersangkutan. Yang mana dari contoh tersebut menggambarkan bahwa aturan hukum suatu negara berdaulat seringkali dihadapkan pada masalah-masalah hukum yang ada kaitannya dengan aturan dari negara lain. Hal inilah yang dapat disimpulkan menjadi adanya kaitan dengan apa yang dimaksud dengan hukum perdata internasional. Di dalam bab 1 juga membahas mengenai definisi-definisi hukum perdata internasional dari para ahli. Salah satunya Profesor Sudargo Gautama yang mendefinisikan bahwa hukum perdata internasional itu sebagai peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan stelsel hukum manakah yang berlaku, atau apakah yang merupakan hukum jika hubungan-hubungan atau peristiwa-peristiwa antar warga negara pada suatu waktu tertentu memperlihatkan titik pertalian dengan kaidah-kaidah hukum dan dua atau lebih negara yang berbeda dalam lingkungan kuasa, tempat, pribadi, dan sosial-sosial yang lain. Mengenai fungsi atau manfaat dari hukum perdata internasional sendiri bertujuan untuk menunjuk hukum manakah yang akan berlaku. Jadi di sini hukum perdata internasional tidak dapat digunakan sebagai pemecahan masalah terhadap suatu persoalan tertentu, melainkan sebagai petunjuk untuk hakim dalam pengambilan hukum manakah yang akan dipergunakan, hukum manakah yang akan diberlakukan. Selanjutnya, bab 2 mengenai sejarah umum perkembangan hukum perdata internasional tradisional. Hukum perdata internasional dianggap sebagai bidang hukum yang dinamis dan selalu berkembang menyesuaikan diri terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat modern. Bab 2 ini memberikan gambaran mengenai perkembangan dalam konteks peradaban dan hukum barat yang pada dasarnya membentuk suatu apa itu yang disebut dengan pendekatan hukum perdata internasional tradisional. Saya akan menjelaskan sedikit bagaimana alur sejarah dari hukum perdata internasional tradisional ini. Dimulai pada masa Kekaisaran Romawi pada abad 2 sampai abad ke-6, lalu
berkembang pada masa asas personal hukum perdata internasional, yakni pada abad ke-6 sampai 10, dan berlanjut ke perkembangan atau pertumbuhan asas teritorial, yakni abad ke-11 sampai 12. Di sini terjadi karena setelah dilihat dari 300 tahun, pertumbuhan asas personel ini sulit untuk dipertahankan karena terjadinya suatu transformasi masyarakat yang berubah semakin condong ke masyarakat teritorialistik di wilayah Eropa. Namun ada dua wilayah Eropa yang mengalami perubahan atau transformasi yang mencolok, yaitu ada di pertumbuhan Eropa Utara dan ada di pertumbuhan Eropa Selatan. Setelah itu lanjut pada perkembangan teori statuta, yakni ada beberapa teori yang terbagi menjadi 3 wilayah, antara lain perkembangan teori statuta di Italia, yakni pada abad 13 sampai 15, lalu perkembangan teori statuta di Prancis abad ke-16, dan perkembangan teori statuta di Belanda abad ke-17, lalu sampai pada perkembangan teori hukum perdata internasional universal pada abad ke-19, yang mana di sini mulai banyak tokoh-tokoh yang mencetuskan bahwa teori sebelum yang digunakan itu banyak kelemahannya, lalu ada muncul perkembangan-perkembangan seperti ditetapkannya asas-asas dalam hukum perdata internasional yang nantinya akan digunakan, seperti itu. Bab 3 mengenai hukum perselisihan dan sejarah perkembangan hukum perdata internasional di Indonesia. Pada bab ini menjelaskan bagaimana pengertian, ruang lingkup, proses pembentukan dan perkembangan, metode penyelesaian perkara, dan asas-asas hukum perdata internasional yang menjadi bagian dari hukum positif di Indonesia. Pada awalnya disebut sebagai hukum perselisihan, yang mana di Indonesia hukum perselisihan ini memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan conflicts of laws. Nah, bagaimana bisa berubah atau berganti menjadi hukum perdata internasional? Sebetulnya hukum perdata internasional ini merupakan bagian dari bidang hukum perselisihan. Hanya saja setelah Indonesia merdeka dan berubah menjadi negara yang berdaulat, terjadi relevansi dari hubungan antar golongan itu berakhir berganti menjadi hukum perdata internasional yang cakupannya lebih sempit. Selanjutnya, bab 4 membahas mengenai beberapa peranata tradisional hukum perdata internasional. Jadi, tidak hanya cakupan yang menjadi pembeda antara hukum perdata internasional dan hukum perselisihan, melainkan adalah satu, yakni hukum perdata internasional memiliki titik paut yang mana adanya unsur asing dalam suatu perkara hukum perdata internasional. Titik taut di sini dapat dikatakan sebagai sekumpulan fakta-fakta yang digunakan untuk penunjukan satu tempat terjadinya perkara. Nah, dalam bab ini juga membahas mengenai kualifikasi fakta atau hukum dalam hukum perdata internasional. Yang dimaksud dengan kualifikasi yakni tentang proses pengambilan keputusan hukum oleh hakim terkait perkara-perkara asing yang sedang dihadapi. Selanjutnya yakni bab 5 mengenai doktrin tentang penunjukan kembali atau renvoi. Doktrin renvoi tidak bisa digunakan untuk semua jenis perkara hukum perdata internasional, terutama berkaitan dengan transaksi-transaksi bisnis. Masalah-masalah hukum perdata internasional yang masih bisa dimungkinkan diselesaikan dengan doktrin renvoi adalah masalah-masalah validitas pewarisan, tuntutan-tuntutan atas benda-benda asing, perkara mengenai benda bergerak, dan mengenai masalah hukum keluarga atau perkawinan. Bab 6 mengenai ketertiban umum, kaidah-kaidah hukum memaksa, dan hak-hak yang diperoleh. Persoalan ketertiban umum, pemberlakuan kaidah-kaidah hukum yang bersifat memaksa, dan persoalan pengakuan atas hak-hak yang diperoleh adalah beberapa persoalan pokok hukum perdata internasional. Namun yang membedakan dari ketiga masalah tersebut ialah terletak pada tujuannya. Selanjutnya, bab 7 mengenai persoalan pendahuluan dan depecage.
Dalam hukum perdata internasional ada 3 cara penyelesaian persoalan pendahuluan, yaitu dengan absorption, reposition, dan pendekatan kasus demi kasus. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan DPCAGE itu berasal dari bahasa Prancis yang artinya pemecahan atau pemilihan, merupakan suatu tindakan yang mendudukan persoalan tertentu terkait suatu peristiwa pada sistem hukum yang berbeda. Jadi misalkan ada persoalan perwarisan yang dibuat oleh orang Indonesia dilakukan di Singapura, yang mana apabila diajukan gugatan di Indonesia pasti otomatis orang akan berpikir hukum yang harusnya tunduk itu mengikuti sistem hukum Singapura karena sesuai dengan dibuatnya pewarisan itu. Akan tetapi jika dilihat dari sub-sub persoalannya seperti keabsahan formal dan kecakapan hukum si pewaris, maka bisa terjadi 2 kemungkinan, yakni sub pertama pengadilan bisa memberlakukan hukum Singapura, sub yang kedua pengadilan bisa menggunakan pengadilan dari Indonesia. Nah, kegiatan memilah-milah inilah yang disebut sebagai DPCAGE. Selanjutnya bab 8 mengenai prinsip-prinsip umum hukum perdata internasional. Jadi dalam hal ini berkaitan dengan kewenangan yurisdiksional atau masalah-masalah yurisdiksi, yakni sebagai forum dalam mengadili atau memutus suatu persoalan hukum. Dalam hukum perdata internasional sendiri, yurisdiksi forum ini menjadi lebih kompleks karena ada secara tradisional. Selanjutnya di bab yang ke-9 mengenai teori-teori HPI modern. Yang dimaksud dalam teori-teori HPI modern adalah tentang pendekatan-pendekatan hukum perdata internasional yang dikembangkan pada abad ke-20. Jadi di sini teori-teori membawa banyak perubahan seperti teori atau metode pendekatannya, lalu proses penyelesaian perkara itu seperti apa. Yang sebelumnya hukum perdata internasional itu didominasi dengan teori-teori tradisionalnya. Bab 10. Asas-asas umum HPI dalam bidang-bidang keperdataan. Jadi dalam bab ini memberikan gambaran secara umum tentang asas-asas hukum perdata internasional yang dikenal dan berkembang dalam hukum keperdataan. Jadi dalam hukum keperdataan diklasifikasikan dalam beberapa subbidang hukum, yakni tentang subjek hukum, keluarga, benda, perikatan, perbuatan melawan hukum, dan pewarisan. Kita berada di bab 11 tentang eksistensi dan prospek hukum perdata internasional di masa depan. Tidaklah heran apabila sebagai bagian hukum nasional suatu negara adanya sistem dan aturan hukum perdata internasional ini itu perubahan sesuai dengan politik hukum atau kepentingan kebutuhan negara yang bersangkutan, karena seperti yang sudah dikatakan bahwa HPI di sini bersifat dinamis dan mudah menyesuaikan diri pada kebutuhan masyarakat yang ada. Setelah saya membaca buku Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional karya Dr. Bayu Setoharjo Wahono ini, yang mana meskipun buku ini sederhana namun di dalamnya itu lengkap membahas berbagai macam teori-teori yang ada di dalamnya, sejarah-sejarah yang dibahas secara sederhana namun bisa mendapati poin-poin yang disampaikan, disertai pula dengan contoh-contoh implementasinya. Nah, untuk kekurangannya sendiri, ada beberapa kalimat-kalimat yang menurut saya itu sulit untuk dipahami, jadi membutuhkan berulang-ulang kali membaca hingga sampai pada poin dari kalimat yang dimaksud tersebut.
Demikian review buku dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.